Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم فاللهم صل وسلم وكرم وعظم وتمم على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين حفظكم الله. Marilah di kesempatan salat Jum'ah ini kita kembali membulatkan niatan tekad kita untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya bahwa di tengah-tengah masa pandemi yang belum benar-benar berakhir ini, jangan sampai kita melupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai musibah-musibah, kemelut hidup yang sulit melupakan kita bahwa masih banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena sulitnya bersyukur ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang tahu terima kasih, rata-rata mengeluh. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan, tambahan kenikmatan bagi mereka yang mau bersyukur, mau meresapi bahwa betapa kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak dan masih banyak dibanding alasan-alasan keluh kesah kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, mensyukuri nikmat Allah membutuhkan ilmu, membutuhkan keteguhan hati, juga membutuhkan kekuatan iman kita. Karena sebenarnya ma'asyiral muslimin, mendapat nikmat itu juga memerlukan ilmu. Sebab seringkali adanya nikmat-nikmat itu justru melalaikan kita dari pemberi nikmat. Banyak orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya dia semakin dekat dengan Allah, akan tetapi nikmat-nikmat itu menjadi hijab dan menjauhkan orang yang diberi nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak nikmatnya, semakin banyak hartanya, semakin sehat tubuhnya, semakin tinggi derajatnya, bukannya dia semakin dekat taqarrub kepada Allah, tapi nikmat-nikmat itu
menjadikannya semakin jauh dan kufur dari nikmat-nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin, kita perlu ilmu, sebab semakin diberi nikmat, kadang-kadang semakin kita bergantung kepada nikmat itu, lupa bahwa pemberi nikmat itu adalah Allah, sehingga hamba tersebut mencintai nikmat itu melebihi cintanya kepada Allah. Mencintai keluarga berlebihan mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Memiliki harapan berlebihan kepada anak yang diberikan oleh Allah, sehingga harapannya sangat besar kepada sang anak melebihi harapannya kepada Allah. Mencintai pekerjaan dan jalan rizki berlebih-lebihan, sehingga dia begitu takut kerugian, begitu takut kehilangan, melebihi kekhawatirannya kehilangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai nikmat-nikmat tersebut justru melalaikan kita. Sebab jika demikian, para alim sudah mengingatkan bahwa Allah tidak segan-segan akan mengambil kembali nikmat-nikmat tersebut, lalu menggantinya dengan nestapa, musibah dan derita. Pada kenyataannya, seringkali manusia ini kembali menjadi baik, menjadi ingat kepada Allah dan mau mendekat kepada Allah pada saat dia mengalami musibah dan petaka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu syukur yang disebutkan Allah sebagai hamba-hambanya yang sedikit itu, minimal ada 3 rukunnya, 3 syaratnya. Yang pertama, saat mendapati nikmat itu ada tasdiqun bil qalb, mengakui dengan hati bahwa nikmat itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang yang sombong menganggap bahwa kenikmatan tersebut adalah hasil jerih payahnya, karena kecerdasannya, karena keterampilannya, kepiawaiannya, karena kemampuannya dalam berbisnis, sehingga nikmat-nikmat itu kurang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengakui dari dalam hatinya, merasakan dari dalam ruhani sanubarinya bahwa itu dari Allah, maka ma'asyiral muslimin, orang tersebut sudah memenuhi 1 syarat rukun dari orang yang bersyukur. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, orang yang mendapat nikmat itu harus ada iqrarun bil lisan. Secara lisan dia mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan tanpa sungkan-sungkan bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tahu dan yakin bahwa satu-satunya yang memberikan kenikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan atasannya, bukan pula siapa-siapa. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pemberi rizki hanyalah Allah, pemberi kesehatan hanyalah Allah. Maka dia tidak segan-segan melantangkan ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Syarat yang ketiga, orang yang bersyukur itu harus amalun bil arkan, harus menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mari kita gunakan kenikmatan umur, kenikmatan sehat yang hadir Jumatan kali ini. Kita sehat-sehat, mari kita gunakan nikmat Allah ini untuk bersyukur, untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan handphone kita untuk menaati Allah. Kita gunakan kendaraan kita untuk menaati Allah. Kita gunakan panca indera kita yang merupakan nikmat besar ini. Kita gunakan mata untuk melihat apa yang diridhai Allah. Kita gunakan telinga untuk mendengarkan apa yang Allah cintai. Kita gunakan hati kita, fikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita gunakan semua nikmat ini untuk mengagungkan Allah. Barang siapa menggunakan seluruh kenikmatan tersebut dalam kebaikan dan ketaatan yang diridhai oleh Ar-Rahman, maka sungguh ia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salafun salih, para ulama salaf takut akan nikmat-nikmat yang diberikan Allah, sebab mereka membaca ayat tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian pada hari itu pastilah akan ditanyakan pertanggungjawaban dari setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Saudara, marilah kita syukuri nikmat Allah ini dengan perasaan cukup,
Kita terima pembagian Allah ini dengan ridha dan senang hati. Lalu serempak lisan kita dan hati kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sedikit, orang-orang yang selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim.